Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara menemukan atau mencari laporan keuangan sebuah perusahaan. Laporan keuangan ini penting bagi teman-teman yang ingin berinvestasi berdasarkan nilai sebuah perusahaan. Nah, nilai itu bisa kita peroleh dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Teman-teman bisa masuk langsung ke website resmi Bursa Efek Indonesia yang ada di idx.co.id. Kemudian akan tampil seperti ini. Laporan keuangan bisa teman-teman peroleh di bagian perusahaan tercatat, kemudian masuk ke laporan keuangan. Di sini. Atau teman-teman juga bisa mengakses melalui jendela depan ini di bagian laporan keuangan perusahaan tercatat. Nah, tampilannya akan sama. Kita coba masukkan kode perusahaan yang kemarin kita coba hitung dividennya, yaitu Telkom. Nah, di sini sudah ada. Teman-teman bisa memilih laporannya, jenis laporannya yaitu laporan keuangan atau laporan tahunan. Kalau teman-teman ingin mengetahui laporan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 atau full year-nya, teman-teman bisa mengakses laporan keuangan ini. Tetapi jika teman-teman ingin mengetahui annual report-nya, teman-teman bisa membuka laporan tahunan. Oke, kita coba lihat laporan keuangan per triwulan saja. Misalnya tahun 2020, karena ini sudah bulan Juni, kita coba lihat tahun 2020, kita lihat triwulan satunya apakah Telkom sudah menerbitkan laporan triwulan 1. Jika tampilannya masih kosong seperti ini, berarti Telkom belum melaporkan laporan keuangan triwulan 1. Kita mundur ke belakang tahun 2019, triwulan keempat atau tahunan. Kita lihat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa mengakses laporan ini dalam bentuk file Excel atau dalam bentuk PDF. Kita coba financial statement ini dalam bentuk PDF. Kita coba perbesar. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah anak perusahaan dari Telkom. Kemudian kita gulir ke bawah langsung ke laporan keuangannya. Nah, di sini sudah ada aset dan seterusnya. Kita kembali ke PT Bursa Efek. Kita coba ke laporan tahunan Telkom. Kita lihat nanti perbedaannya seperti apa. Kita cari. Sudah ada laporan tahunan untuk Telkom, yaitu untuk tahun 2019. Kita coba yang berbahasa Indonesia. Ini adalah annual report untuk Telkom. Perbedaannya kalau di annual report ini ada pengantarnya dan tampilannya menarik. Kemudian kita lihat persamaan dengan financial statement adalah di bagian bawah. Jadi kita harus gulir ke bawah terus untuk melihat laporan keuangannya di bagian ini. Jadi misalnya kita lihat jumlah aset lancar ada 41 triliun 722 miliar. Kita lihat apakah sama dengan financial statement-nya. 41 triliun 722 miliar sama. Kita kembali ke PT Bursa Efek, di mana kita bisa mengakses laporan keuangan. Laporan keuangan juga bisa diakses melalui perusahaan tercatat, kemudian keterbukaan informasi. Dimasukkan kode perusahaannya TLKM. Kemudian kata kuncinya yaitu laporan keuangan. Cukup klik cari. Di sini ada laporan keuangan, di sini ada laporan bukti iklan bahwa Telkom telah menyampaikan laporan keuangan. Kemudian ini juga ada laporan triwulan 3 untuk Telkom. Jika gulir ke bawah maka ini ada berbagai macam laporan-laporan. Ini lebih umum daripada kita mengakses di laporan keuangan dan tahunan. Umumnya teman-teman yang menginginkan laporan keuangan itu tidak hanya 1 tahun terakhir, biasanya sampai bertahun-tahun. Sedangkan di
idx.co.id hanya menyediakan laporan rata-rata sampai 2017. Saya coba mengakses lainnya, kemudian saya coba cari, maka kita akan dialihkan ke sebuah website beralamatkan di tikmi.co.id. Saya coba mengakses laporan yang tidak ada di idx.id tadi, misalnya tahun 2010. Saya coba cari, maka di sini muncul laporan Telkom tahun 2010. Misalnya kita coba buka, akan terbuka jendela seperti ini yang mengarahkan kita ke keranjang belanja. Jika kita buka lagi, maka ada paket berlangganan jika teman-teman ingin mengakses data melalui Tikmi ini. Dari 250.000 sampai 3 juta. Dengan layanan yang tentu saja berbeda. Kalau saya cari tahu tentang Tikmi di sini, maka ternyata Tikmi itu singkatan dari The Indonesia Capital Market Institute, yaitu sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan profesi pasar modal yang didirikan oleh Perhimpunan Pendidikan Pasar Modal Indonesia. Jadi tikmi.co.id ini merupakan salah satu anak perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Bagi teman-teman yang tidak ingin membeli, karena di sini kita harus berlangganan, maka salah satu alternatifnya yaitu kita langsung ke website perusahaan yang kita pilih. Misalnya tadi kita memilih Telkom, jadi kita langsung ke Telkom saja. Misalnya kita cari di Google Telkom, maka nanti kita akan diarahkan ke situs resminya Telkom. Jadi Telkom itu alamatnya di telkom.co.id. Untuk memperoleh laporan keuangan dari Telkom di website resminya, kita pada umumnya bisa mencari di hubungan investor ini. Kemudian menuju ke laporan. Laporannya bisa laporan keuangan, laporan financial statement, atau laporan tahunan. Biasanya ini bentuknya annual report. Kita coba ke laporan tahunan. Akan muncul seperti ini. Jadi Telkom menyediakan tidak hanya sampai 2017, tapi mundur sampai 2013. Jadi ini lumayan memberikan kita gambaran laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan Bursa Efek tadi yang hanya menyediakan sampai tahun 2017. Dan laporan ini saya kira lebih terpercaya daripada website-website yang menyediakan laporan-laporan keuangan yang lain, karena ini berasal resmi dari perusahaannya sendiri. Memang tidak semua perusahaan menyediakan laporan seperti ini, seperti Telkom ini, tapi sebagian besar jika kita mau mencari perusahaan-perusahaan tersebut, maka biasanya kita akan memperoleh. Misalnya kita masuk ke Bank BRI, cari saja di Google Bank BRI, nanti akan ketahuan alamat atau website resminya di sini, bri.co.id. Ini merupakan tampilan muka dari situs resmi Bank BRI di bri.co.id. Untuk mengakses laporan keuangan biasanya kita bisa lihat di investor, kemudian laporan. Jadi alamat-alamat ini terkadang berbeda-beda untuk setiap perusahaan, jadi teman-teman harus jeli mencarinya. Ini adalah tampilan laporan untuk Bank BRI. Di sini tersedia laporan keuangan dari tahun 2019 sampai 2016. Kita coba lihat lebih lanjut. Maka akan muncul laporan keuangan mulai dari 2019 mundur sampai tahun 2011. Jadi data dari tahun 2011 sampai 2019 tersedia di situs resminya Bank BRI. Kalau kita hanya mengakses di Bursa Efek mungkin hanya sampai 2017 juga. Tapi mungkin teman-teman berpikir karena kita tadi hanya mengakses perusahaan-perusahaan BUMN yang besar-besar, pasti akan selalu ada laporannya. Coba kita akan buka di perusahaan yang kapitalisasinya lebih kecil.
Kita coba Sido muncul. Sido muncul alamatnya di sidomuncul.co.id. Ini adalah tampilan situs resminya Sido muncul. Kita coba cari laporan keuangannya. Kemungkinan di investor update ini. Kita coba gulir ke bawah. Nah, di sini ada financial report-nya. Kemudian kalau kita gulir ke bawah, ini juga ada annual report-nya. Kita coba financial report-nya dulu. Ini financial report-nya dari 2020, ini bahkan sudah triwulan 1 2020. Mundur sampai tahun 2014 untuk triwulan satunya. Jadi tahun 2014 bisa full sampai tahun 2020 ini. Ini untuk financial report-nya. Kemudian kalau teman-teman ingin mengakses annual report-nya, kita ke bagian bawah. Maka akan muncul annual report untuk tahun 2019 mundur sampai tahun 2013. Jadi saya kira kita bisa mengakses situs-situs resmi dari perusahaan-perusahaan. Jika perusahaan itu cukup memperhatikan investornya, maka saya kira mereka akan menyediakan laporan-laporan mereka di website resminya. Jadi ini merupakan salah satu indikasi bahwa perusahaan tersebut memperhatikan investor-investor seperti kita. Demikian teman-teman, cara untuk menemukan atau mencari laporan keuangan sebuah perusahaan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.